Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Woni Ahmad Ridwan selaku dosen dasar manajemen dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas tim dan kerjasama kelompok pada gugus percepatan penanggulangan COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fani Lutfiana Khairunisa selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yaitu Amalia Putri Susanti, Farid Ahwan Firdaus, Fauzia Zumna Akilah, Gina Natasha Novitasari, dan Ratu Zazkia Daimatul Zulfa. Baik, tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Sebelumnya, apa itu tim? Tim adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan. Tim dibagi menjadi dua, ada tim organisasi formal dan juga tim organisasi informal. Lalu gugus percepatan penanggulangan COVID-19 ini termasuk ke dalam tim yang mana? Oleh karena itu, penjelasannya akan dijelaskan oleh Farid. Kepada Farid, dipersilakan. Baik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merupakan tim formal karena dibentuk secara sengaja dan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu untuk mencapai tujuan sasarannya. Sesuai namanya, tim ini digolongkan sebagai tim gugus tugas karena merupakan tim sementara yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini awalnya tak direncanakan dibentuk. Namun, situasi darurat pandemi COVID-19 lah yang memaksa Presiden Jokowi dengan sigap membentuk lembaga ini secara terstruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuannya. Ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Yang kedua, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. 3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Yang keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang diimplementasikan itu ada 4. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana COVID-19. Yang kedua yaitu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana COVID-19 secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu membangun partisipasi dan kemitraan publik dalam membantu dalam menangani COVID-19. Yang keempat yaitu mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dalam menangani COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amalia. Terima kasih Ratu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara gugus menjaga kekompakannya. Jadi, cara gugus menjaga kekompakannya itu yang pertama adalah memilih anggota tim yang berkualitas. Memilih tim kerja yang berkualitas menjadi dasar untuk membangun teamwork yang solid. Oleh karena itu, mulailah dengan cara memilih tim leader dengan jiwa kepemimpinan yang baik. Yang kedua, membangun rasa kebersamaan dan saling percaya. Kunci dari menciptakan tim kerja yang solid adalah rasa kebersamaan dan saling percaya antara anggota tim. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan adalah memulai untuk saling berbagi kepada rekan satu tim dalam hal apapun, baik suka maupun duka. Yang ketiga, menjaga sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai perlu ditanamkan pada setiap karyawan sejak saat rekrutmen tim dilakukan, khususnya pada hal-hal yang bersifat kepentingan personal dan mendesak. Setiap anggota tim sebaiknya dapat memahami dan menghargai kepentingan tersebut. Lalu yang keempat, membuat aliran komunikasi yang efektif. Tidak akan ada kerjasama yang berjalan baik tanpa didasari oleh komunikasi yang baik. Alur komunikasi yang berjalan efektif akan menjadi salah satu faktor untuk menjaga tim yang kompak. Terakhir, sering melakukan evaluasi.
Masalah dan konflik bukan menjadi hal yang mustahil terjadi dalam sebuah teamwork. Oleh karena itu, bisa muncul karena berbagai faktor seperti rasa tidak percaya, saling bersaing, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tentu akan sulit untuk diukur. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencari tahunya adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dari ekspektasi dan tujuan tim. Selanjutnya akan ada Fauziah yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prestasi gugus percepatan penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah berhasil mengendalikan kasus COVID-19 dan memberikan hasil yang maksimal. Dalam penanganan pandemi, Indonesia melakukan pengendalian secara berlapis dan memberikan hasil yang luar biasa, terutama dalam menekan kasus COVID-19 nasional. Kebijakan berlapis tersebut antara lain mengatur pelancong internasional, pelancong domestik, dan mengendalikan aktivitas orang di rumah, bepergian, atau saat melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, meningkatkan persentase kesembuhan melebihi 95%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa angka kesembuhan harian terus meningkat hampir 5 kali lipat dari kasus positif. Hal ini tercapai pada tanggal 13 September 2021 dengan rincian angka kesembuhan mencapai 12.474 dan kasus positif 2.277 kasus. Yang ketiga adalah telah melakukan penanganan COVID-19 berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga kasus COVID-19 semakin terkendali. Yang keempat, mendapat pengakuan dari dunia dalam penanganan kasus COVID-19. Terus membaiknya perkembangan penanganan COVID-19 membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menegaskan pencapaian ini hasil kerja keras bersama seluruh lapisan masyarakat. Indonesia terus mendapat pengakuan dari dunia internasional dalam peringkat yang disusun oleh Nikkei. Indonesia berada di peringkat 41, naik dari peringkat 54. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Jadi di sini saya dapat simpulkan dari presentasi kami adalah bahwa gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 adalah tim yang menangani masalah pandemi COVID-19 di Indonesia. Tim ini juga telah melaksanakan tugas dan mencapai prestasi yang baik, dibuktikan dengan kasus COVID-19 di Indonesia semakin menurun dan bisa dikendalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.